warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Ada yang tidak masuk? Alhamdulillah masuk semua. Nah, kita nanti belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, sebelum kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup, kita harus mengetahui apakah makhluk hidup itu. Makhluk hidup itu apa? Ya, manusia, hewan, tumbuhan. Selain itu, kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, manfaat kita mempelajari ciri-ciri makhluk hidup yaitu dalam kehidupan sehari-hari, kayak kita itu membutuhkan makhluk hidup di sekitar kita. Biasanya kita membutuhkan makanan. Dari situ kita butuh ada tumbuhan, kita butuh tumbuhan, dan kita juga butuh hewan. Nah, selanjutnya kita buka bukunya tema 1, subtema 1 ya. Ada yang tidak bawa buku? Oh ya, alhamdulillah kalau bawa buku semua. Nah, sekarang kita buka halaman 1 ya, anak-anak. Kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, makhluk hidup di sekitar kita. Ada banyak makhluk hidup di sekitar kita. Makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Semua makhluk hidup merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Sebagai makhluk besar, makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu bergerak, bernafas, berkembang biak, tumbuh, makan, dan peka terhadap rangsangan. Mari kita pelajari lebih lanjut makhluk hidup di sekitar kita. Nah, pertama kita belajar tentang makhluk hidup yang bergerak. Contohnya manusia. Manusia dapat bergerak, kayak menggerakkan tangan, kita mengambil sesuatu, kita berjalan, kita berlari. Itu ciri-ciri manusia dapat bergerak. Nah, jika hewan dapat bergerak, contohnya hewan apa? Yang ada di buku halaman nomor 4. Itu hewan apa? Cicak. Cicak dapat bergerak dengan cara merayap. Nah, di situ hewan cicak dapat merayap. Nah, di situ ada gambar apa lagi? Gambar ikan. Ikan dapat bergerak dengan cara berenang di air ya. Nah, selanjutnya ada hewan apa lagi? Serangga, kayak nyamuk ya itu ya. Ya, itu nyamuk dapat bergerak dengan cara terbang. Nah, ada lagi tumbuhan. Tumbuhan juga dapat bergerak. Cara bergeraknya gimana? Ya, tumbuhan dapat bergerak dengan yaitu waktu ada sinar matahari, tumbuhan menghadap ke matahari untuk mencari sinar matahari dan untuk berfotosintesis. Yaitu akar masuk ke dalam tanah, ke bawah, ke tanah ya. Semakin ke bawah dan tumbuhan menghadap ke sinar matahari. Selanjutnya kita
belajar ciri-ciri makhluk hidup tentang bernafas. Nah, makhluk hidup bernafas. Manusia juga bernafas. Tumbuhan juga bernafas. Hewan pun juga bernafas. Kalau manusia bernafas menggunakan paru-paru. Nah, kalau tumbuhan bernafas menggunakan stomata. Nah, selanjutnya hewan bernafas menggunakan apa saja? Paru-paru, terus insan, terus trakea. Nah, selanjutnya kita belajar tentang berkembang biak. Nah, di situ tadi kan ada cicak, ikan, ya. Cicak dan ikan itu berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, kalau ikan itu contohnya ada ikan hias. Dia itu ikan hias bertelur dengan jumlah yang sangat banyak. Dia itu kalau sekali bertelur biasanya menghasilkan lebih dari 1000 telur. Nah, coba sekalian bayangkan ya, kalau ada ikan satu bertelur dengan lebih dari 1000 telur, berarti dia akan menetas. Ikan-ikan akan menetas dengan lebih dari 1000 telur. 1000 ikan. Coba. Kan banyak banget ya. Ya. Selanjutnya ada juga hewan yang bertelur. Contohnya ayam, ya. Terus ular juga dapat bertelur. Nah, bebek, angsa itu juga bisa bertelur. Nah, kalau manusia berkembang biak dengan cara apa? Melahirkan. Hewan pun juga ada yang bisa melahirkan. Nah, selanjutnya kita belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup tumbuh. Nah, makhluk hidup tumbuh itu tumbuhan, manusia, hewan itu tumbuh dari kecil. Nah, kalau manusia itu dari bayi, anak-anak, remaja, terus dewasa, orang tua, nenek-nenek gitu ya. Nah, kalau hewan dari kecil, sedang, sampai dewasa, sampai tua gitu ya. Terus kalau tumbuhan juga gitu, dari kecil sampai besar itu namanya tumbuh. Nah, selanjutnya makan. Manusia juga membutuhkan makan biar bertahan hidup. Selain manusia, hewan dan tumbuhan pun juga membutuhkan makan untuk bertahan hidupnya. Nah, kalau makanannya manusia itu kan ada tumbuhan, hewan gitu kan makanan manusia. Tapi diolah dulu ya. Nah, kalau hewan makan apa? Kalau yang ada di gambar itu cicak sama ikan itu, cicak makannya serangga kayak nyamuk gitu. Ikan juga makannya juga kayak jentik-jentik itu juga mau ikan ya. Terus kalau kambing, sapi itu makannya rumput ya dari tumbuhan. Itu kalau tumbuhan makannya apa? Tumbuhan juga makan, minum air di pupuk itu juga. Nah, dan yang terakhir ada ciri-ciri tentang peka terhadap rangsangan. Peka terhadap rangsangan, kita dapat membau, kita dapat merasakan yang apa kita rasakan, terus kita juga dapat mendengar, kita dapat melihat, tuh ya. Nah,
Sampai sini ada yang ditanyakan anak-anak? Kita sudah mempelajari semua ciri-ciri makhluk hidup. Dan ada yang ditanyakan? Kalau tidak, di sini gini ya, kita buat kelompok dulu dan ada tugas untuk kalian, yaitu halaman 15. Nah, itu tugasnya dikerjakan sampai 15 menit, nanti dikumpulkan ya. Nah, sudah ya anak, kita kembali ke materi lagi. Kita belajar halaman 16 ya, tentang manusia adalah makhluk hidup yang paling sempurna. Manusia dapat melakukan gerakan dengan berbagai macam gerakan, dengan berbagai macam cara. Perhatikan gambar di bawah ini. Ikuti berbagai gerak, berjalan dan berlari seperti gambar di bawah ini. Manusia dapat berjalan ke samping, kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang. Manusia pun juga bisa berlari, berlekok-lekok, zigzag gitu ya. Dapat berputar-putar. Nah, itu ya. Nanti dipraktekkan besok pas waktu olahraga. Nah, ada juga berlari dari start sampai finish, itu juga ada. Nanti kita lomba ya, cepat-cepatan berlari. Nah, di setiap perlombaan itu ada yang kalah dan ada yang menang. Dan jika ada yang kalah, jangan bersedih hati ya. Dan jika ada yang menang, kita harus bersyukur, tidak boleh sombong. Nah, kalau yang kalah itu jangan berkecil hati dan tidak boleh pantang menyerah, harus tetap berusaha. Nah, selanjutnya kita juga belajar tentang bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Bersyukur. Nah, di sini halaman 19 ya anak-anak, dibaca. Bersyukur pada Tuhan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian dari sikap syukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengalaman sila ke-1, yaitu ketuhanan Yang Maha Esa. Sila pertama berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa. Lambang sila pertama yaitu bintang. Lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu, juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Bersyukur adalah berterima kasih dengan semua yang diberikan Tuhan. Sikap selalu bersyukur adalah salah satu contoh pengamalan sila pertama Pancasila. Nah, ini ada tebak-tebakan. Ayo, siapa yang bisa menjawab ini nanti? Kalian bisa dapat nilai 100. Apa saja yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keragaman makhluk hidup? Ya, apa? Sudah ya anak-anak? Kita tadi sudah belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Ya, tadi tentang berkembang biak, tentang berlari, bergerak, berjalan. Tuh.
Dan yang terakhir tadi apa? Kita belajar tentang bersyukur. Jadi hari ini kita mendapat pelajaran yang sangat banyak tentang makhluk hidup itu, tentang hewan, tumbuhan, manusia, dan memiliki ciri-ciri masing-masing. Nah, dan selanjutnya kita harus bersyukur. Apa yang ada di sekitar kita itu ternyata banyak sekali manfaatnya. Jadi kita harus tetap bersyukur. Nah, ada yang ditanyakan? Kalau tidak, kita bernyanyi bersama terlebih dahulu ya. Kita bernyanyi lagu daerah ya anak-anak. Kita nyanyi gundul-gundul pacul. Ya. Gundul-gundul pacul-cul gembelengan. Gundul-gundul pacul-cul gembelengan. Wakul glempang sekene dadi saklatar. Wakul glempang sekene dadi saklatar. Alhamdulillah selesai pelajaran hari ini. Sebelum kita mengakhiri pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Doa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.